لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa dhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan, kelapangan waktu, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, melanjutkan iktikaf kita mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita di rumah adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita membaca kitab Sunan Ibnu Majah jilid kedua, Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwani. Itu nama lengkapnya Ibnu Majah. Babnya Kitabul Ahkam. Kita membahas teladan-teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau praktekkan maupun yang beliau ajarkan kepada kita dalam hubungan sosial, baik di rumah dengan keluarga maupun hidup bersosial dengan pihak orang lain, sehubungan dengan masuknya bulan Rabiul Awal dan 1-2 hari ke depan, 3 hari ya, kita akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggalnya maksudnya, kalau kegiatannya ya beda-beda. Mari kita membaca beberapa hadis tentang sikap dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil teladan dari sikap beliau. Hadis yang kita baca nomornya nomor 2333, babnya Kitabul Ahkam, hukum kitab, bab tentang hukum-hukum. Hukum apa saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Suraik ibnu Abdullah an Qais ibnu Wahab an rajuli min bani Su'ad qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha akhbirni an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat awama taqra'ul Qur'an wa innaka la'alla khuluqil azim. Surah Al-Qalam ya. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabi fasana'tu lahu ta'aman wasana'at lahu Hafsah ta'aman. Qalat fasabaqatni Hafsah fakultu li jariyati intalaqi fa'akfi fasana'taha falihaqqatha qad hamat
an tada'a baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akfatha fakasarat qasmatun fantashara ta'aman wa qalat fajama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fiha min ta'amin ala nita'i fakulu thumma ba'asa biqas'ani kadam aha ila Hafsah faqala khudhu dhurfan makana dhurfikum wa kulu ma fiha qalat fama ra'aita dhalika fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini cerita ya bapak-bapak sekalian, cerita tentang sikap Rasulullah sebagai suami di rumah. Saya pernah membaca hadis ini, udah lama sekali. Kita lihat artinya, nanti kita resapi barang-barang. Kira-kira kita bisa meniru apa tidak? Ini tantangan buat kita yang suka ngomong-ngomong mengikuti sunnah Rasul. Nah, sekarang kita tantang nih yang mau mengikuti sunnah Rasul. Ada satu lagi hadis yang lebih keren lagi. Kira-kira sanggup nggak kita ngikutin? Artinya kira-kira begini, meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Suraik ibnu Abdullah dari Qais ibnu Wahab, dari seseorang min Bani Su'ad, dari seorang laki-laki dari Bani Su'ad. Qala, laki-laki itu berkata, qultu li Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akhbirni an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan, ceritakan kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, lalu Aisyah berkata, awwama taqra'ul Qur'an wa innaka la'alla khuluqil azim. Aisyah kan ditanya, coba Aisyah dengan seorang laki-laki, coba ceritain seperti apa akhlaknya Rasulullah. Lalu Aisyah jawab, apa kamu tidak membaca Al-Quran? Bukankah di Al-Quran disebut wa innaka la'alla khuluqil azim, dan sungguh engkau berada dalam akhlak yang paling agung, kata Allah. Ya, Bapak udah tahu semua kan ayat ini, surah Al-Qalam ayat 4. Qalat, lalu Aisyah berkata lagi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi, satu hari Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya kumpul-kumpul, ya, kayak kita lagi kumpul-kumpul di mana gitu, di rumah dengan teman-teman kita. Rasulullah lagi kumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Fasana'tu lahu ta'aman, kata Aisyah nih, lalu aku membuatkan makanan untuk Rasulullah untuk dimakan bersama sahabat-sahabatnya. Ya, perhatikan ya Pak, bapak-bapak lagi kumpul di rumah sama teman-teman, boleh teman sekolah, teman apa kek, teman kongko kek. Lalu istri bapak-bapak, istri kita bikin makanan buat kita. Ya, Aisyah bikin makanan nih. Wa sana'tu lahu Hafsah ta'aman. Lalu Hafsah, tadi kan Aisyah yang bikin, Hafsah juga bikin makanan untuk Rasulullah. Iseng-iseng kali makanan, iseng ubi goreng apa singkong goreng gitu ya. Hafsah istri Rasulullah juga. Qalat, lalu aku berkata, pasabaqat, lalu dia berkata lagi Aisyah, pasabaqatni Hafsah, tapi Hafsah lebih dahulu bawa makanan kepada Rasulullah. Fakultu li jariyati, lalu aku berkata kepada pelayan rumahku yang perempuan, maksudnya pembantu di rumah gitu ya, intalaki fa'akfiya wasana'taha falahiqatha waqad hamantu an tada'a
baina yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah ngomong kepada pelayannya yang di rumah, itu piring yang dibawa sama si Hafsah yang isinya ada makanan, tolong tumpahin. Lalu si pelayan itu numpahin, Pak, numpahin makanan yang ada di depan Rasulullah. Ini Rasulullah lagi kumpul sama teman-temannya, makanan yang ada di depan Rasulullah yang dibawa sama Hafsah ditumpahin, dilempar. Fa'aqfatha takasratan kas'atun, maka jatuh piringnya pecah dua, Pak. Piringnya itu pecah dua. Patan sora ta'aman, makanannya itu jatuh di permadani, di karpet. Bapak jangan bayangin makanannya itu makanan basah ya Pak, kue pepe gitu, bukan, makanan kering. Qalat, lalu Aisyah berkata lagi, fajama'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu itu makanan yang tadi ditaruh di depan Rasulullah lalu dijatuhin sama pelayan yang perempuan, piringnya pecah, makanannya diambil lagi oleh Rasulullah, ditaruh di piringnya disatuin. Fa'fatha takasratan, lalu piring yang rusak itu disatuin. Wa ma fiha min ta'amin ala linitiki fakulu, lalu Rasulullah ngambil lagi makanan, ditaruh itu makanan di piring yang pecah tadi dua, lalu Rasulullah berkata fakulu kepada sahabat-sahabatnya, ayo makan nih, makan. Rasulullah lagi kumpul ya, lalu Hafsah bawa makanan ditaruh di meja atau di dekat tangan Rasulullah, sama pelayan, tiba-tiba masuk pelayannya perempuan, mukul tangan Rasulullah, jatuh itu makanan, piringnya pecah dua, piringnya dari tanah liat, diambil sama Rasulullah, makannya ditaruh di situ, piringnya disatuin begini. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, ayo makan. Oh, kita bayangin Pak, kita lagi kumpul di rumah kita, ada tamu teman-teman kita, lalu ada istri kita nyediain makan, istri kita yang satu lagi, bukan yang di rumah. Ini kan gambarannya seperti Rasulullah. Lalu makanan yang kita taruh itu ditumpahin sama pembantu kita, disuruh sama istri kita yang ada di rumah. Bapak pikirin deh Pak, kira-kira sikap kita apa Pak? Ditumpahin. Cuma Rasulullah cuma bilang fakulu, makan. Summa ba'asa biqaz'ati fadafaha ila Hafsah. Lalu sahabat itu makan, piring yang pecah itu ditaruh di situ, langsung Rasulullah ngambil piring punya Aisyah, lalu dikasih ke Hafsah karena piringnya Hafsah udah pecah. Faqala khudhu dzurfan makana dzurfikum. Ini ambil, kata Rasulullah kepada Hafsah, piring untuk mengganti piring kamu yang pecah. Wa kulu fiha, lalu Rasulullah ikut makan di makanan itu. Qalat, lalu Aisyah berkata lagi, ini yang bagian penting ya Pak, fama ra'aitu dzalika fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi Aisyah nyuruh pelayannya mecahin piringnya Hafsah di depan Rasulullah dan di depan para sahabat-sahabatnya. Lalu Rasulullah ngambil itu piring lagi, ditaruh makanannya, disuruh sahabat-sahabatnya makan, ayo makan. Jatuhnya ditiker ya, di permadani. Apa kata Aisyah? Qalat fama ra'aitu dzalika fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat sesuatu yang berbeda dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya tidak ada tanda-tanda amarah sedikit pun, biasa-biasa aja Pak. Padahal di depannya itu bekas pembelayannya Aisyah mecahin piring di depan sahabat-sahabatnya lagi. Rasulullah tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Itu akhlak seorang suami, seorang pemimpin rumah tangga, sampai seperti itu.
Ya, yang kira-kira sering bilang-bilang mengikuti sunnah Rasulullah, ya silahkan ikutin deh tuh. Sanggup gak kira-kira? Kagak marah sedikit pun. Piring dipecahin di depan dia, di depan teman-temannya lagi. Coba kalau bini kita, pembantu kita mecahin piring di depan kita, di depan teman-teman kita lagi ngobrol. Itu mulianya akhlak Rasulullah. Ya. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, nomor 2334. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad ibnu Musannah, hadasana Khalid ibnu Haris, hadasana Humaid an Anas ibnu Malik radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda umahatil mu'minin fa arsalat ukhra biqas'atin fiha ta'aman fadarabat yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasakhatil qas'atu fakassarat fa'akhudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisrataini fadama ihdahuma ilal ukhra faja'ala yajma'u fiha ta'amun fayaqulu gharat umukum kulu fakulu hatta ja'at biqas'atiha allati fi baitiha fadafa'a qas'atun sahihatu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka maksurati fi baitil lati kasrataha. Ini kurang lebih artinya hampir sama, ya. Ceritanya isinya hampir sama tentang kemuliaan akhlak Rasulullah. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Musannah, meriwayatkan kepada kami Khalid ibnu Haris, meriwayatkan kepada kami Humaid ibnu Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam inda umahatil mu'minin. Pada suatu hari, kata Anas bin Malik nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama salah satu istrinya, Ummul Mukminin, ya. Semua istri Rasulullah kan disebutnya Ummul Mukminin. Fa'arsalat ukhra biqas'ati fiha ta'amun. Lalu salah satu istrinya yang lain mengirim piring yang berisi makanan. Di dalam hadis ini yang dimaksud istrinya Rasulullah yang bersama Rasulullah adalah Aisyah. Fadarabat yada Rasulullah fasakhatil qas'atul fankasarat. Lalu salah satu istri Rasulullah mengirim makanan ketika Rasulullah bersama dengan salah satu istrinya di rumah, maksudnya adalah Aisyah. Begitu melihat ini Rasulullah di depan para sahabat, bapak-bapak sekalian. Begitu melihat salah satu istrinya ada yang ngirim makanan, itu tangan Rasulullah lagi megang makanan, Pak. Ditepak sama Aisyah, makanannya jatuh. Piringnya pecah, makanannya berantakan. Fakhudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisrataini fadama ihdahuma. Begitu makanannya jatuh, Rasulullah santai aja. Habis tangannya ditepak sama Aisyah nih, diambil makanannya, dikumpulin. Faja'ala yajma'u fiha ta'amun wa yaqulu. Lalu piringnya disatuin lagi. Setelah disatukan, Rasulullah bilang begini, gharat ummukum. Gharat ummukum. Rasulullah setelah tangannya dipukul sama Aisyah, lalu Aisyahnya masuk ke dalam, makanannya jatuh di depan para sahabat, Rasulullah cuman bilang, ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Begitu aja. Kulu, ini makan. Udah biarin aja, dia memang lagi cemburu. Makan.
Fakulu, lalu para sahabat makan makanan yang dibawa sama istri Rasulullah yang lain. Hatta ja'at biqas'atiha allati fi baitiha. Lalu Rasulullah mengambil piring yang masih bagus, piringnya Aisyah, pada fa'aqas'atun sahihatu ila Rasulullah. Makan piring yang ada sama Rasulullah itu di rumah Rasulullah diambil lalu dikasih ke istrinya yang tadi ngirim makanan. Piring yang pecah ditinggal di rumah, ya, buat mengganti piring yang tadi baru itu. Piring yang dipecahin diganti dengan piring yang baru. Piring yang baru milik Aisyah radhiyallahu anha. Bapak bayangkan mulianya akhlak seorang suami. Dia tahu istrinya cemburu, lagi pegang makanan, dipukul tangannya, makanannya jatuh, piringnya pecah. Lalu dengan santai Rasulullah ngambil makanan itu, ngambil piring itu, tetap disediain kepada para sahabat. Sahabat tetap makan. Bapak jangan bayang, sekali lagi jangan bayangin kue-kuenya seperti kue di Indonesia ya Pak. Kue Arab tuh kering-kering rata-rata. Jadi ketika jatuh di karpet ya nggak apa-apa. Rasulullah itu tidak marah sedikit pun, Mbak. Tidak ada sedikit pun wajahnya berubah. Santai aja, cuma bilang, ibu kalian sedang cemburu. Udah, diambil piringnya Aisyah yang masih bagus, kasih ke Hafsah. Ini bawa piring. Tadi piring kamu dipecahin, sekarang diganti sama piring yang mecahin. Kurang lebih begitu. Ya. Wajah Rasulullah itu tidak berubah sedikit pun, tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Ya. Bapak-bapak sekalian, itulah akhlak Rasulullah dari sekian banyak cerita dan keteladanan yang sampai cerita itu kepada kita untuk kita ikuti dan kita teladani. Tapi jangan bertanya, Pak, kalau begitu istrinya harus lebih dari satu. Enggak juga. Kalau mampu boleh aja, tapi kalau nggak mampu ya jangan. Ya kalau berani. Kalau punya nyali boleh, kalau nggak punya nyali jangan. Kalau cuma sekedar punya cita-cita kayak saya ya nggak apa-apa, kan cita-cita doang. Nyali mah belum. Tahu, kayaknya mah agak keburu kali, sampai masuk lubang kubur juga nggak bakalan punya nyali kayaknya. Kalau urusan nyali mah, ya. Tapi bukan itu. Yang kita mau teladani adalah bagaimana sikap kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dan sebagai ayah. Betapa lembutnya Rasulullah di rumah, ya. Lembut kepada istrinya, lembut kepada anaknya. Kalau kita ingin meneladani Rasulullah, teladani itu, ya. Teladani sikap bijaksananya, sikap lemah lembutnya kepada keluarga, lemah lembutnya kepada umatnya. Umat Islam ini saya udah sering berkali-kali ya mengatakan, yang selalu punya jargon-jargon mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau punya jargon mengikuti sunnah Rasulullah, lemah lembutlah kita kepada keluarga, lemah lembutlah kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim, lemah lembutlah kepada saudara-saudara kita yang di luar Islam dan kepada alam lingkungan ini. Walaupun ada kalanya kita harus bersikap tegas ketika kita menegakkan hukum Allah, tapi di luar sikap kita harus ramah. Di luar itu sikap kita harus ramah, harus lemah lembut. Itu sikap Rasulullah. Jangan musuh-musuhan, jangan sinis-sinisan, jangan gibah-gibahan. Ini mengikuti sunnah, punya jargon mengikuti sunnah Rasulullah, tapi menyalahkan orang lain, saudaranya sesama muslim dengan alasan tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Kan konyol, Pak. Itu kelompok itu tidak mengikuti sunnah Rasul. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul, lalu jadi bermusuhan. Orang Rasulullah itu tidak mengajarkan permusuhan. Rasulullah itu mengajarkan kita untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan. Jadi jangan mengatasnamakan Rasulullah untuk bermusuhan dengan sesama muslim.
Karena Rasulullah tidak mengajarkan permusuhan. Ingat itu. Yaitu sikap Rasulullah di rumah. Sekarang apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita bersosialisasi dengan pihak lain, dengan orang luar, di luar rumah kita? Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hisham ibnu Ammar wa Muhammad ibnu Sabah qala hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Zuhri an Abdurrahman an A'rash qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu an yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza stadzana ahadukum jarahu an ya'ridal qasbatan fi jidarihi fala yamna'hu. Ini penting ya Pak, nanti Bapak perhatikan artinya. Falamma hadatsuhu Abu Hurairah tata'u ru'usuhum falamma ra'ahum qala mali arakum anha mu'ridin wallahi la armina biha baina akhtafikum. Ceritanya kurang lebih begini. Terus Abu Hurairah sedang menasehati para sahabat, ya, dari sebuah hadis yang sampai kepadanya yang disampaikan oleh Rasulullah. Artinya kurang lebih begini ya. Meriwayatkan kepada kami Hisham ibnu Ammar dari Muhammad ibnu Sabah, dia berkata meriwayatkan kepada kami Sufyan ibnu Uyainah dari Zuhri dari Abdurrahman al-A'ras, dia berkata aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dia mendapatkannya disampaikan kepadanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi Abu Hurairah disampaikan pesan dari Nabi, lalu Abu Hurairah menyampaikan lagi, gitu kurang lebih artinya. Qala idza istadzana ahadukum jarahu an ya'rizal qasbatan fi jidarihi fala yamnahu. Apabila, perhatikan baik-baik ini aplikasinya di Villa Pamulang nih Pak. Apabila di antara kalian tetangganya an ya'rizal qasabatan fi jidarihi fala yamnahu. Apabila di antara kalian ada tetangga kalian yang minta izin nyenderin tiang di dindingnya, jangan kalian menolak, jangan kalian melarang. Ya, apa urusannya Pak ngomong-ngomongin tiang di dinding? Nanti saya ceritain ya Pak. Falama hadasuhu Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah menceritakan hadis itu, tata'u ru'usuhum, yang dengar itu begini-begini, manggut-manggut, iya seolah-olah mengerti. Falamma ra'ahum, tapi Abu Hurairah melihat seolah-olah ini orang-orang yang lagi dinasihatin cuman manggut-manggut doang, kayak kagak mau, nggak mau terima, kayak nggak ikhlas. Lalu qala Abu Hurairah berkata, mali arakum anhal mu'ridin, kayaknya saya lihat itu Anda seolah-olah menolak ini nasihat saya, berpaling. Wallahi al-aramina biha baina akhtafikum. Kalian ini yang tidak mendengarkan nasihat saya, kata Abu Hurairah begitu. Demi Allah saya mau lempar itu papan-papan di pundak-pundak kalian. Ini ajaran Rasulullah Pak, tentang sikap kita ketika kita berhubungan baik dengan tetangga. Jadi saya mau kasih gambaran begini ya Pak. Ini aplikasinya seperti di Villa Pamulang nih dan di perumahan-perumahan lain. Orang-orang di kota Madinah itu pada saat itu bikin rumah dempet-dempetan Pak. Ya.
Mereka itu keterbatasan bahan. Kalau kita kan juga dempet-dempetan tapi keterbatasan lahan. Kalau mereka keterbatasan bahan. Sehingga rumah yang dibangun dengan dinding kayu, dindingnya dipakai lagi dengan rumah sebelahnya. Ya, nempel. Nah, itu sering terjadi persengketaan. Lalu Rasulullah mengatakan dalam hadis-hadis beliau, apabila tetangga kalian meminta izin untuk menambatkan kayu atap rumahnya di dinding kalian, jangan kalian menolaknya. Paham Pak? Ada tetangga kita nempelin stegernya, mau renovasi rumah, misalnya gitu. Tetangga kita mau naikin atas, kan dinding kita di rumah ini pada nempel nih di Villa Pamulang. Itu kalau tetangga kita minta izin ke kita bilang dia mau renovasi rumah, kemungkinan saya mau pasang steger, ini aplikasinya di zaman modern aja, jangan seperti dulu ya. Kalau dulu kan nggak mungkin, kalau sekarang kan bahannya banyak, lahannya yang kagak ada. Kalau dulu lahannya banyak, bahannya yang kagak ada. Tetangga kita mau renovasi rumah, mau naikin lantai 2, lalu masang steger di atas genteng kita, sudah izin, kita menolak, itu dosanya besar. Dosanya besar. Kata Rasulullah. Rasulullah bilang jangan kalian menolak. Ya, kalau kita ingin meneladani Rasulullah, teladani. Selama tetangga kita sudah izin, bilang aja, nanti kalau udah kotor bersihin lagi ya Pak, selesai. Kalau kita menolak, Abu Hurairah saja sampai marah. Wallahi al-aramiyana biha baina aktafikum. Kalian ini kayaknya, kata Abu Hurairah, udah saya nasehatin, cuma manggut-manggut doang, nggak suka ya dengan pesan Rasulullah seperti ini. Nanti saya lempar nih kayu-kayu ke punggung kalian, kata Abu Hurairah. Itu teladan yang Rasulullah sampaikan, supaya kita itu bersikap saling menghargai, saling tenggang rasa terhadap tetangga kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau ada tetanggamu itu nempel rumahnya sama kamu, lalu dia naruh hasyabatan, papan-papan untuk atap, jangan kalian larang. Apalagi cuma perkara jemuran. Ya, Villa Pamulang ini kan sempit. Baik yang suka ngejemur depan rumah, ngalingin mobil keluar, biarin aja, bilang aja, Bu, pinggirin Bu, Pak, pinggirin Pak, saya mau lewat. Jangan kita ribut-ribut sama tetangga gara-gara urusan begituan. Rasulullah sudah membahas ini. Ya, itulah hebatnya Islam. Itulah sempurnanya ajaran Islam. Sampai urusan nyenderin papan aja dibahas Pak. Tetangga yang baik itu memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada saudaranya sesama muslim maupun non muslim yang juga menjadi tetangganya. Dan Rasulullah itu berkali-kali menekankan, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah berkata begini, Jibril alaihissalam itu berkali-kali menyampaikan kepadaku, memberikan pesan kepadaku bagaimana kita harus berbuat baik dengan tetangga. Sampai Rasulullah bilang begini, hatta zonantu an sayuwarasuhu, sampai aku menduga bahwa dengan tetangga itu kita akan saling mewariskan. Karena Jibril selalu berpesan supaya orang muslim itu menjaga hubungan baik yang sebaik-baiknya dengan tetangganya. Sampai Rasulullah bilang, sampai aku menduga bahwa satu saat nanti akan turun hukum bahwa tetangga itu bisa mendapatkan hak waris. Rasulullah sampai bilang begitu, karena saking seringnya Jibril berpesan kepada Rasulullah agar Rasulullah mengingatkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan tetangganya. Ya, itu teladan Rasulullah. Jadi kalau kita berikrar, berkomitmen ingin meneladani Rasulullah,
Jaga hubungan baik sebaik-baiknya dengan tetangga. Paham, Pak? Jangan bikin tetangga kita jadi gusar, jadi sedih, jadi terganggu gara-gara sikap kita. Saya kan pernah menyampaikan di sini kepada bapak-bapak sekalian. Kalau orang ingin diukur, orang muslim itu ingin dilihat seperti apa akhlaknya, seperti apa perilakunya, tanya sama tetangganya. Itu udah paling benar tuh. Bapak kalau ingin tahu perilaku saya, ingin tahu akhlak saya, jangan lihat saya lagi ngajar pengajian begini, udah pasti kelihatan baik. Coba tanya sama Pak Joko, tanya sama Pak Sis, tanya sama Haikal, Pak Ubay itu sikapnya bagaimana ketika dia bertetangga. Nah, kalau dia omongannya baik, berarti saya baik. Kalau omongannya buruk, saya pasti buruk. Kalau lagi di majelis mah udah kelihatan baik aja. Betul nggak? Dia tanya sama tetangga saya, Pak Ubay gimana tuh akhlaknya? Tanya sama Pak Sis lah yang tiap hari depan rumah ngobrol-ngobrolan hampir setiap hari, obrolan serius, obrolan bercanda, celah-celahan dan lain-lain. Tanya sama Pak Joko, tanya sama Mas Haikal. Itu kalau mau melihat akhlak seorang muslim yang sesungguhnya, tanya sama tetangganya. Dan Rasulullah mengajarkan supaya kita itu selalu tenggang rasa. Urusan-urusan kecil jangan digede-gedein, urusan gede kalau bisa kita kecil-kecilin. Nah, itu istilah orang Betawi itu, Pak. Biar hidup kita tenang, agak banyak ribut ke kanan ke kiri. Itu saya sering nasihati istri saya itu seperti itu. Urusan kecil jangan digede-gedein, urusan gede kalau bisa kita kecil-kecilin. Urusan gede kita kecil-kecilin itu namanya tenggang rasa. Alah, udahlah, urusan sepele aja kita ribut-ributin, ngapain gitu. Orang tetangga tiap hari kita lihat mukanya, masa kita mau ribut-ribut gitu, ya. Itu akhlak Rasulullah. Rasulullah menekankan seperti itu. Jangan melarang tetanggamu yang ingin menyandarkan tiang-tiang papannya di rumahnya selama kalian izin. Dan ini menjadi hukum, Pak, menjadi salah satu hukum fikih. Imam Syafi'i menganggapnya apabila dia izin tidak mendatangkan kemudaratan, maka hukumnya wajib diterima apabila ada tetangga kita yang izin untuk menyandarkan tiangnya atau apanya di dinding kita. Tetapi Imam Malik menganggapnya tidak wajib untuk diterima. Ya, nanti ada kajian khusus lah itu masalah fikih. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna ahadukum jarahu an ya'rizal qasbatan ala jidarihi." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan sekali-kali kalian menolak, di antara kalian menolak tetangga kalian yang izin untuk menyandarkan tiang-tiang rumah, tiang-tiang kayunya di dinding kalian. Ya mungkin kalau di Indonesia di Villa Pamulang lah pada khususnya sekarang ini tidak ada orang naruh dinding kayu-kayu penyangga atap rumahnya di dinding kita, karena kan nggak seperti zaman dulu. Sekarang kan bahan sudah banyak. Kalau dulu kan keterbatasan bahan, kalau kita keterbatasan lahan, tapi kan rumah kita tetap nempel. Cuma kalau ada tetangga kita yang izin renovasi rumah, mau naruh steger, naruh apa, itu Rasulullah mengatakan jangan kalian cegah, jangan kalian tidak memberikan izin. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Ya, itu sikap kita bertetangga. Dalam hadis-hadis lain, Rasulullah juga mengajarkan kalau ada persengketaan kalian dengan tetangga kalian, tapi ini tidak terjadi di dunia modern ya Pak, karena kalau di dunia modern kan udah tertata dengan baik. Kalau ada persengketaan mengenai jalan, idza ikhtaraqtum fit tariqi faj'aluhu sab'atan azru'in. Ini hebatnya Islam begini nih Pak. Kalau kalian bersengketa mengenai jalan antara rumah dengan rumah, faj'aluhu, maka buatlah minimal sab'atan azru'in. Buatlah jalan antara rumah dengan rumah minimal 7 hasta.
Satu hasta itu sekitar 45 sampai 50 cm, taruhlah 50 cm kali 7, 3,5 meter. Jadi kalau kalian berselisih mengenai jalan, kata Rasulullah, bikinlah jalan di antara rumah dengan rumah itu minimal 3,5 meter. Ya, itu juga cara-cara kita bersosialisasi dan membangun hubungan dengan tetangga kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bapak-bapak sekalian, dan itu hadis-hadis yang berhubungan, yang mengajarkan tentang hubungan sosial itu jumlahnya ribuan hadis, Pak. Jadi kalau kita ingin mempelajari hadis-hadis Rasulullah, jangan cuma belajar hadis sholat, hadis zikir, hadis puasa sunnah. Belajar juga bagaimana hadis-hadis yang berhubungan menjadi seorang suami, menjadi seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, menjadi seorang pedagang, pelaku bisnis, hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan pemimpin, dengan orang yang lemah, dengan orang tua, dan lain-lain. Saya kira itu bapak-bapak sekalian. Mari kita bersama-sama belajar meneladani Rasulullah, dan mari kita sambut dengan sukacita dengan cara-cara kita masing-masing ke hari kelahiran Rasulullah SAW. Lebih kurangnya mohon maaf, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Yuk silakan. Nggak apa-apa. Agak mix-up nih masalah waktu ikhtiari dan doruri. Waktu ikhtiari, doruri. Nah, ini agak berbedanya begini. Kalau waktu doruri itu kan keadaan yang bukan di bawah kekuasaan kita. Nah, kalau ikhtiari ada peran kita, kurang lebih intinya begitu aja. Yang tergantung kita mengaplikasikannya dalam kegiatan apa, dalam kegiatan ibadah yang makruh atau bukan. Nah, dalam kegiatan yang makruh, kalau keadaannya bisa kita pilih, kita pilih. Kita punya kekuasaan untuk memilih, kecuali keadaannya tidak bisa kita pilih dalam keadaan darurat, ya kita ikuti seperti itu. Yang menjadi masalah apanya? Masa-masa ikhtiarinya itu sampai kapan, selama masa dorurinya itu kapan gitu? Ya itu tergantung konteks ibadah yang mau dilakukan. Seperti itu. Hah? Contoh asar. Batas waktu ikhtiarinya itu gimana tuh? Saya mau kasih contoh gini ya. Ini kita resapi masing-masing. Saya pernah mendengar ceramah orang alim, Ustadz. Ini nanti kita bisa mengambil perbedaannya. Kapan waktunya sholat subuh? Contoh ya. Kita pasti berasosiasi dong. Sholat subuh itu setelah azan, qomat, kita laksanakan sholat subuh. Ya, nanti kita ambil gambaran ya Pak, karena ini urusan fikih. Karena urusan fikih itu lebar ceritanya. Ustadz itu mengatakan sholat subuh itu panjang, dari habis azan subuh sampai mendekati waktu zuhur. Jadi kata Ustadz ini nih, nanti Bapak resapi ya, karena ini fikih itu pembahasannya luas. Jadi dimanapun kita terbangun dari sholat, dari tidur, laksanakan sholat subuh, walaupun itu jam 10 pagi, selesai. Itu kata Ustadz itu. Ya, apakah itu sah? Benar, ada hadisnya, ada. Itu yang mengatakan Ustadz Adi Hidayat. Lalu Gus Baha pernah menyampaikan hal yang sama. Kita itu banyak melaksanakan sholat subuh di kodok. Orang Islam sampai Gus Baha bilang gini, Pak Kiai aja suka kodok. Kok kodok? Saya bilang dalam hati saya nih, pemahamannya Gus Baha adalah kalau kita melaksanakan sholat subuh sudah lewat dari waktunya subuh, beberapa saat sebelum Isra, selebihnya itu adalah kodok. Tapi yang tadi mengatakan, Ustadz tadi mengatakan tidak. Sekarang kita asosiasikan dengan ikhtiari dan darurah. Kalau yang tadi itu yang pertama, itu masih dalam kategori ikhtiar. Kalau yang kedua, udah dalam masuk kategori darurat, karena waktunya udah lewat. Tetapi kenapa dua-duanya bisa seperti itu? Karena memang ada dalilnya, Pak. Jelas.
Jadi kita tidak mempunyai batasan yang tegas. Itu contohnya seperti itu. Clear ya Pak? Batasan yang tegas tidak. Orang Ustadz Hadi Hidayat ada hadisnya bilang waktu sholat subuh itu panjang sampai menjelang zuhur bisa sholat subuh. Gus Baha bilang setelah mendekati Isra itu adalah kodok jatuhnya, bukan sholat subuh lagi, tapi kodok subuh karena waktu sholat subuh udah habis. Itu berlaku tuh pemahaman kita asosiasikan dengan ikhtiar dan darurah. Yang begitu kita bangun jam 7 pagi apa jatuhnya? Darurat kan? Laksanain sholat subuh. Clear? Nah kayak gitu. Jadi yang benar yang mana Pak? Dua-duanya benar. Keadaannya seperti itu karena semuanya punya dalil. Ada lagi? Itu contohnya biar gampang mencerna aja. Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.